Saya kemarin melihat keledai. Saya tadi pagi makan kacang kedelai. Jangan kebalik. Saya kemarin melihat kedelai, tadi pagi makan keledai. Sudah kebalik. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu lagi pada malam hari ini untuk belajar bersama-sama dan untuk memperdalam sedikit banyaknya tentang ilmu Al-Quran Karim, terutama pada ilmu bacaan Al-Quran atau biasa disebut dengan ilmu tajwid. Sebelumnya kita sudah selesai mentahsin atau memperkenalkan seluruh huruf dari huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Semuanya sudah selesai kita jelaskan bagaimana cara hurufnya bekerja, di mana tempat keluarnya dan lain sebagainya. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mempraktikkannya. Namun sebelum kita mempraktikkannya, kita akan belajar sedikit banyak ilmu lain selain daripada tahsin huruf, yaitu tajwid. Dalam ilmu tajwid ini ada kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan. Atau dalam membaca Al-Quran ini kita harus memperhatikan kaidah-kaidah supaya sesuai dengan yang kita baca dan maksudnya juga sama. Jangan sampai seperti bahasa Indonesia, ada bahasa-bahasa yang sama sehingga nanti ketukar. Dan kalau seandainya kita tidak bisa sama sekali tentang ilmu tajwid ini, nanti akan ketukar. Otomatis artinya juga akan ketukar. Seperti halnya kita mengatakan, saya kemarin melihat keledai. Saya tadi pagi makan kacang kedelai. Jangan kebalik. Saya kemarin melihat kedelai, tadi pagi makan keledai. Sudah kebalik. Itu bahasa Indonesianya saja sudah artinya sudah amburadul. Padahal dari satu kata itu banyak perbedaan. Dalam bahasa Arab, satu harokat saja atau satu huruf saja atau panjang saja beda, maka akan berbeda artinya 180 derajat. Sehingga kita tidak boleh asal-asalan membacanya. Perlu metode khusus dan perlu pendalaman khusus tentang ini. Makanya disebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Karena kalau seandainya kita sudah memperdalam ini, maka kita sudah bisa menjadi orang-orang sebaik-baik manusia. Jadi jangan berhenti belajar, dimanapun harus kita belajar. Apakah itu ketika kita masak, kita dengar Al-Quran, bacaan seperti itu. Atau kalau seandainya kita jalan-jalan, saya tidak bisa huruf sa, jadi kata Abi suruh baca sa dimanapun, ya udah sambil jalan baca sa si su as sa 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 sa. Walaupun nanti dilihat sama orang malu, tapi nggak apa-apa, itu adalah proses belajar. Dan kalau seandainya kita mau berproses belajar, insya Allah akan cepat selesainya atau cepat bisanya. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini saya akan sedikit sharing tentang tajwidnya. Setelah itu kita akan langsung mempraktikkannya. Kemarin hurufnya sudah, sekarang tanda bacanya atau bacaan yang benarnya bagaimana, seperti itu.
Baik, saya izin untuk berdiri. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang tahsinul huruf, maka pada malam hari ini kita akan sedikit belajar tentang mad, panjang dan pendeknya. Dalam bahasa Arab, kalau seandainya tidak ada bacaan panjang, maka jangan dipanjangkan. Atau kalau seandainya bacaannya itu panjang, maka tidak boleh dipendekkan. Karena dari itu saja sudah berbeda artinya. Kalau seandainya sudah beda artinya, maka maksudnya sudah berbeda juga. Akhirnya tujuannya kita mau mendapatkan pahala, karena salah membaca akhirnya dapat dosa. Seperti itu. Jadi yang pertama kali kita tekankan adalah hukum bacaan mad. Mad tabi'i. Mad tabi'i. Jelas atau kurang besar? Kurang gede. Oke. Mad itu adalah panjang, tapi panjangnya juga ada apa namanya? Ada aturannya, ada rule-nya. Artinya kalau seandainya ada satu kata itu panjang, maka tidak kita baca sepanjang mau kita. Enggak. Ada tatanya juga, ada aturannya juga. Panjangnya segini, panjangnya segitu, nggak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu pendek, seperti itu. Mad tabi'i ini paling banyak, dan ini juga paling banyak salah. Kalau seandainya kita yang panjang kita pendekkan, akhirnya itu tidak masuk ke dalam mad tabi'i. Atau yang pendek kita panjangkan, akhirnya sudah menyalahi aturan yang ada. Sehingga kita harus tahu mad tabi'i itu apa. Mad itu panjang. Mad itu bacaan panjang. Tabi'i itu asli, atau mad asli dalam bahasa Indonesianya. Mad asli atau panjang asli daripada satu buah huruf. Baik, ciri-cirinya kalau seandainya ada dhammah, tahu nggak? Sukun ini, atau gini, sukun. Ini dhammah bertemu dengan huruf waw. Waw. Dhammah bertemu dengan waw. Seperti ku. Bacanya ku. Nggak boleh baca ku. Ku. Salah. Ku. Salah. Bacanya ku. Seperti itu. Karena ada ini pertama, lalu ada waw setelahnya, maka dia mad tabi'i. Selanjutnya ada harokat fathah dan setelahnya ketemu dengan alif. Ada harokat fathah, setelahnya bertemu dengan alif. Contohnya ko, la, di sini panjangnya ya, di ko panjangnya, ku, mu, ini dua-duanya panjang, ini panjang, ini panjang. Oke,
Ini yang pertama, ini yang kedua, lalu ada yang terakhir. Ada dhammah, ada fathah, ada kasrah. Dan ini ada ya. Fuqati. Oke. Waw ini bukan waw yang hidup. Alif ini bukan alif yang hidup. Ya ini bukan ya yang hidup. Artinya ini harokat aslinya, setelah itu wawnya ini adalah waw yang bukan ada harokatnya, dia sukun. Dan terkadang tidak dituliskan sukunnya. Jadi kalau seandainya ada ini satu, ini dua, dan ini tiga, maka sudah masuk ke dalam mat tabi'i, atau kita baca dalam bahasa Indonesia mat asli. Asli apa asli? Asli. Ini ada yang bilang mat asli. Padahal aslinya ini tabi'i, artinya asli. Karena mungkin baru tahu dia bilang itu mat asli. Padahal ini mat tabi'i, diartikan dalam bahasa Indonesia mat asli gitu. Jadi jangan dibalik-balik. Akhirnya asli itu, aslun itu asal artinya. Mat asli artinya mat asal. Asal mana? Kita kan nggak tahu. Makanya perlu juga kita belajar bahasa Arab. Baik. Ada yang pertama dhammah, yang kedua fathah, yang ketiga kasrah. Ini terserah, mau ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, atau ini pertama, ini kedua, ini ketiga, terserah. Yang penting yang pertama, yang ini tiga-tiganya adalah mat tabi'i. Terus bagaimana panjangnya? Apakah kita baca sepanjang mau kita, sehabis nafas kita? Itu atau qila sepanjang kita, atau memang ada fase-fase atau ada batasan? Apakah ada batasan? Ada. Dia nggak boleh terlalu panjang. Panjangnya itu hanya sekedar menaikkan satu oktav daripada suara. Atau tahu nggak lagu Naik Kereta Api? Ya, naik kereta api, tut tut. Nah, tut pertama dengan kedua itu mat tabi'i. Tut pertama dan tut kedua tut. Jadi tut yang pertama dan tut yang kedua itu adalah mat tabi'i. Panjangnya ya, tut tut. Yang ketiga itu sudah mat selanjutnya. Oke, tut tut tut. Itu yang ketiga enggak? Yang keduanya tut tut. Nah, itu dia. Mu qala qila mu qala qila, seperti itu. Jadi nggak boleh terlalu panjang dia kalau mat tabi'i. Ini bacanya mat tabi'i atau qala qila, seperti itu. Ini namanya mat tabi'i. Jadi ini dasar banget. Banyak orang yang salah di sini juga ketika baca Al-Qur'an, terutama yang baru belajar Al-Qur'an. Bingung karena bagaimana cara baca panjangnya, yang pertama. Yang kedua, bingung apa harokat ini, bacanya kayak mana gitu.
sehingga harus kita luruskan dulu. Oke, ini bisa dipahami. Yang lebih simpel lagi, yang ini ketika harokatnya kebalik, dhammahnya kebalik, ini ekornya ke bawah, sekarang ekornya ke atas, seperti huruf 6, maka dia sudah menjadi mad tabi'i, panjangnya sama seperti ini. Sudah? Yang pertama. Yang kedua, ada yang kayak gini. Biasanya di Allah. Allah itu kan tulisannya gini. Bukan gini tulisannya, tapi seperti ini. Nah, ini panjangnya. Ini mad tabi'i juga. Maksudnya panjangnya sama seperti mad tabi'i. Setelah itu ini sama, ini di atas, ini di bawah. Ada. Terkadang-kadang pakai ini, terkadang-kadang pakai huruf iya, gini. Oke, coba perhatikan di ayat 22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi. Ada? Ayat 22 bihi sebelum akhir. Akhirnya kan ta'malun, di atas ta'malunnya. Ta'malun ta'lamun. Ta'lamun. Ya, ta'lamun, di atas ta'lamunnya. Ada bihi. Ada yang kayak gini kan? Nah, terkadang ditulis begini. Terkadang ditulis gini, terkadang ditulis begini. Oke? Dan ada satu lagi. Ini di luar konteks ini ya. Di luar konteks ini ada tasdid, tapi harokatnya di bawah tasdid. Bacanya apa? Bacanya apa? Nggak kelihatan. Bacanya apa? Ladunni. Ya. Ya, kalau seandainya ada tasdid di bawahnya ada harokat, maka walaupun di atas huruf, maka dia dibaca kasrah. Oke, tapi ini keluar dari konteks ini supaya nanti ketika ada yang kayak gini, ini biasanya di Al-Quran jarang. Tapi kalau seandainya di huruf bahasa Arab atau di koran, biasanya banyak yang kayak gini. Koran-koran bahasa Arab kayak gini biasanya. Terkadang nggak ada harokat juga. Di koran bahasa Arab itu gundul, nggak ada harokat. Jadi yang bisa baca, yang nggak bisa ya udah. Shadaqallahul adzim. Ya, saya punya koran bahasa Arab di ini, kebetulan ada di rumah. Nanti ada yang berharokat, ada yang memang nggak berharokat. Kebanyakannya memang tidak berharokat.